Perkenalkan, nama saya Roy Marulituwa Simarmata dengan NIM 120130074 dari program studi Teknik Elektro kelas TPB 8. Di sini saya akan menjelaskan dua program mata kuliah Kimia Dasar dan mata kuliah Fisika Dasar untuk memenuhi tugas dari PKS 2. Dan juga saya akan menjelaskan flowchart-nya. Pertama, saya akan menjelaskan mata kuliah Kimia Dasar. Di sini terdapat dua data, yaitu void nama dan void menu. Kemudian kita integerkan agar dapat terbaca. int ini berfungsi untuk mengkonversi data. Dan di void nama itu ada string. String itu berfungsi untuk mengkonversi data berbagai karakter. Kemudian nama buka kurung 5 ini adalah array. Kemudian ada for. For ini berfungsi untuk menyatakan pernyataan. Outputnya dari data nama diri saya dan int i sama dengan 0, i plus, kurang dari 5, i plus plus itu maksudnya adalah dia akan berbentuk baris ke bawah. Kemudian di sini ada float nilai 4. Float sendiri itu untuk perhitungan nilai desimal atau nilai pecahan. Kemudian diintegerkan pilihan dan n. Di program ini saya menggunakan perulangan. Perulangan yang saya gunakan adalah perulangan do while. Dan ini adalah pilihan program menghitung percobaan pada gas ideal. Jadi yang pertama itu menghitung nilai tekanan, yang kedua menghitung nilai volume, yang ketiga menghitung nilai mol, dan yang keempat menghitung nilai suhu. Kemudian outputnya pilih percobaan 1, 2, 3, atau 4. Inputkan pilihan dari 4 data ini. Di sini saya memakai percabangan. Percabangan yang saya pakai adalah percabangan if else if. Jadi misalkan saya masukkan, jadi if ini untuk pilihan pertama. Jika saya memilih angka 1, maka saya akan menghitung nilai tekanan. Jadi jika saya memilih nilai 1, maka akan langsung keluar untuk memasukkan nilai volume. Kita inputkan dan menjadi nilai array 0. Masukkan nilai mol, diinputkan dan menjadi nilai 1. Masukkan nilai suhu, diinputkan dan menjadi nilai 2. Dan nilai 3 ini adalah perhitungan dari rumus nilai tekanan sendiri. Nilai 1 dikali nilai 2 dikali 0,082 dibagi nilai 0. Kemudian nilai tekanan adalah nilai dari 3 ini dengan satuan ATM. Setelah selesai, maka output keluar apakah Anda ingin menjalankan program yang lain, Y atau T. Jika kita menjawab Y, maka akan mengulang kembali ke sini. Jika menjawab T, maka program akan selesai dan output menyatakan terima kasih telah mencoba program mata kuliah kimia. Sama halnya untuk else if pilihan 2, else if pilihan 3, else if pilihan 4. Itu sama seperti if pilihan pertama. Kemudian else. Else ini untuk kode yang tidak ada di pilihan tersedia. Jadi kita misalkan input lebih dari 4, maka akan muncul output kode yang Anda pilih tidak tersedia. Silahkan pilih kode 1-4. Kemudian setelah itu output apakah Anda ingin mengulang program ini, kita jawab Y, maka akan kembali terulang ke atas, di atas tadi. Jika T, maka program selesai. Baiklah, agar lebih paham kembali, mari kita runningkan atau demokan. Seperti kata saya tadi, data diri saya langsung keluar secara otomatis dan berbentuk seperti ini dikarenakan arraynya. Kemudian pilihan program menghitung percobaan pada gas ideal. Yang pertama menghitung nilai tekanan, yang kedua menghitung nilai volume, yang ketiga menghitung nilai mol, dan yang keempat menghitung nilai suhu. Kita misalkan untuk menghitung nilai tekanan. Yang diminta nilai volume kita misalkan 5, molnya 4, suhunya 3.
maka hasil dari nilai tekanan atau nilai tekanan sendiri adalah 0,1968 atm. Kemudian ditanya, apakah Anda ingin menjalankan program yang lain? Kita misalkan masih ingin mencoba program lain, kita jawab Y. Kita inginkan menghitung nilai mol. Diminta untuk nilai tekanannya berapa? Kita misalkan 5, volumenya kita misalkan 4, suhu 3. Maka hasil dari nilai mol sendiri adalah 81,3008 mol. Kita masih ingin nih untuk mencoba program yang lain. Kita misalkan kita jawab Y. Kita iseng deh jawab nomor 6. Maka kode ini tidak tersedia karena yang diinputkan itu hanya 4 kode. 1, 2, 3, dan 4. Dan namanya tidak terdapat di antara salah 4 ini. Maka akan muncul kode yang Anda pilih tidak tersedia, silakan pilih kode 1 dan 4. Apakah Anda ingin mengulang program ini? Kita jawab Y, maka program akan kembali terulang. Kita jawab 4. Untuk menghitung nilai suhu, tekanannya kita kasih 4, volume 5, molnya 3. Maka didapatkan nilai suhunya 81,3008 Kelvin. Kemudian jika ingin menyelesaikan program ini, kita cukup ketik T dan program selesai. Dengan output, terima kasih telah mencoba program mata kuliah kimia. Itu program mata kuliah kimia. Sekarang saya akan menjelaskan kembali program mata kuliah fisika dasar. Sama seperti program mata kuliah kimia dasar, ada dapat 2 data, integer, string, for, dan array. Ada float, dan perulangan yang saya pakai juga masih sama perulangan do while, dan percabangannya masih sama percabangan if else if. Di sini pilihan program mata kuliah fisika ada 4 pilihan. Yang pertama menghitung energi potensial, yang kedua menghitung energi kinetik, yang ketiga menghitung usaha, dan yang keempat menghitung energi mekanik. Kita pilih misalkan nomor 1, maka dia akan muncul nomor 1 untuk menghitung nilai energi potensial. Diminta untuk masukkan massa benda, kita inputkan menjadi nilai array 0, masukkan ketiga benda menjadi nilai 1, maka nilai 2 adalah rumusnya nilai 0 dikali 9,8 dikali nilai 1. Kemudian garis miring N ini merupakan berfungsi untuk sebagai jarak antara kedua baris atau enter. Pilihan 2 sama seperti pilihan 1. Kita akan menghitung energi kinetik, maka muncul masukkan massa benda, kecepatan, dan rumusnya. Pilihan 3 sama, pilihan 4 pun sama, dan S pun sama. Jika kita memilih lebih dari 4, maka akan muncul kode yang Anda pilih tidak tersedia. Silakan pilih kode 1-4. Apakah Anda ingin mengulang program ini? Jawab Y untuk mengulang, jawab T untuk mengakhiri program. Agar lebih paham, maka kita akan mencoba running kembali. Kita running. Kita misalkan ingin menghitung usaha yang diperlukan nilai gaya. Kita misalkan 8, jaraknya sebesar 5. Maka nilai usahanya adalah 40 joule. Kita masih ingin menjalankan program ini. Maka kita ketik Y. Kemudian ingin menghitung nilai potensial yang diperlukan massa benda sebesar 5, ketinggiannya 4, dan hasilnya 196 joule. Kita ingin mengulang kembali program ini, tapi kita memilih pilihan 6. Dan muncul kode yang Anda pilih tidak tersedia, silakan pilih kode 1-4. Apakah Anda ingin mengulang program ini? Ya atau tidak? Jika tidak, maka kita ketik T, dan program pun akan berakhir dengan terima kasih telah mencoba program mata kuliah fisika. Itu untuk program C++ dari mata kuliah kimia dasar dan mata kuliah fisika dasar. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama, flowchart tentang mata kuliah fisika dasar.
Pertama kita integer dulu nilai real array-nya nilai 4. Integerkan pilihan, kemudian string untuk mengulang sebagai perulangan. Di sini saya juga masih menggunakan perulangan do while. Output data diri saya, output program menghitung mata kuliah fisika dasar. Terlalu besar, oke. Kemudian output pilihan percobaan 1, 2, 3, 4 dan input pilihan. Jika kita memilih angka 1, maka akan ke sini. Maka diminta data masukkan massa benda, masukkan ketinggian, dan akan output keluar nilai energi potensial. Jika kita memilih pilihan 2, maka akan menghitung energi kinetik. Pilihan 3 untuk menghitung usaha, dan pilihan 4 untuk menghitung energi mekanik. Akan tetapi jika kita memilih angka 5 atau angka 6 atau lebih dari 4, dia akan ke sini. Pilihan Anda tidak ada di program. Dan kemudian jika sudah, maka kita ingin mengulangi program ini, maka kita ketik Y atau Y. Jika ingin mengakhiri program ini, kita cukup ketik T. Agar lebih paham, mari kita runningkan. Jadi outputnya data diri saya sendiri. Kemudian program menghitung mata kuliah fisika, menghitung energi potensial, energi kinetik, energi usaha, menghitung usaha, dan menghitung energi mekanik. Kita misalkan ingin menghitung usaha. Nilai gaya benda sebesar 9, jaraknya sebesar 8, maka nilai usahanya 72 joule. Kemudian kita diminta atau ditanya ketik Y atau Y untuk mengulangi program. Kita ketik karena kita ingin masih mencobanya kembali. Sekarang kita ingin menghitung energi potensial. Massa benda kita misalkan 5, tinggiannya 8, dan hasil energi potensial sebesar 392 joule. Kita ketik Y karena kita ingin mengulangi program ini. Tapi kita memilih pilihan 6. Output yang keluar adalah pilihan Anda tidak ada di program. Jika kita ingin mengakhiri program ini, maka kita ketik T. Dan muncul output, terima kasih telah mencoba program mata kuliah fisika. Itu untuk mata kuliah fisika. Kemudian mata kuliah kimia dasar. Sama seperti mata kuliah fisika dasar, real array-nya kita integer pilihan, dan string untuk ulangi. Kemudian outputnya data diri saya, program menghitung percobaan pada gas ideal. Jika kita pilihan 1, maka kita akan menghitung nilai tekanan. Jika kita milih 2, akan menghitung nilai volume. Jika kita memilih 3, maka menghitung nilai mol. 4 menghitung nilai suhu. Jika lebih dari 4, maka pilihan Anda tidak ada di program. Kita runningkan agar lebih paham kembali. Data diri saya, baru di outputnya menghitung percobaan pada gas ideal. Yang pertama menghitung nilai tekanan, yang kedua menghitung nilai volume, yang ketiga menghitung nilai mol, dan yang keempat menghitung nilai suhu. Kita pilih percobaan, kita misalkan menghitung mol. Yang diperlukan nilai tekanan kita misalkan 5, volumenya 4, suhunya 5. Maka nilai molnya adalah 48,78 sekian mol. Maka kita masih ingin mengulangnya, maka kita ketik Y. Kita ketik pilihannya misalkan 6. Seperti fisika dasar, jika kita tidak memilih sesuai dengan yang didatakan, maka pilihan Anda tidak ada di program. Tapi jika kita ingin mencobanya kembali, kita ketik Y. Ya, kita misalkan ingin menghitung volume. Yang diperlukan nilai tekanannya sebesar 6, nilai molnya 5, suhunya 4.
maka nilai volumenya sebesar 0,27333 sekian liter. Kemudian jika kita mengakhiri program flowchart ini, kita ketik T. Dan program berakhir. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi yang menonton. Terima kasih.